Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Wa ba'd. Ikhwah sekalian rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengajarkan kepada kita satu hal yang sangat penting sekali. Dan bahkan Imam Bukhari menempatkan hadisnya ini pada nomor 1. Itu hadis yang kita semua sudah sering mendengar, yaitu innamal a'malu binniyat. Bahwa segala sesuatu itu bersama dengan niatnya. Amal pekerjaan itu akan dihitung itu dari sejak niatnya. Niat itu adalah kata hati. Jadi bagaimana kata hati kita, bagaimana di dalam hati kita, bahasa hati kita, ketika kita mengatakan kita bisa, kita mampu, Allah itu maha kasih, Allah itu maha kaya, Allah itu maha rahman, Allah itu maha memberi. Gitu. Ketika itu yang ada di dalam kata hati kita, maka akan ada optimisme hidup kita. Optimisme bahwa kita ini akan melakukan ini itu berdasar apa? Berdasar atas pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang kemudian nanti akan menghasilkan, kata hati ini akan menghasilkan perbuatan, aksi gitu, action. Kalau kata hati itu self talk, maka perbuatan itu kita katakan action, ya. Maka kita akan beraksi. Aksi kita, perbuatan kita adalah berdasarkan apa yang kita yakini itu. Nah, aksi ini kemudian nanti akan memunculkan habit. Habit atau kebiasaan. Di sini Rasulullah SAW pernah bersabda, yub'atsu kullu 'abdin 'ala ma mata 'alaih. Bahwa seseorang hamba itu akan dibangkitkan oleh Allah Ta'ala nanti, pada hari kiamat nanti, 'ala ma mata 'alaihi. Atas dasar keadaan di mana dia mati dulu. Matinya dulu bagaimana? Keadaannya seperti apa? Itulah Allah akan membangkitkan keadaan seorang hamba adalah pada saat seperti itu. Rasulullah SAW di dalam satu hadis ini menurut kesaksian dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Pernah satu ketika beliau mengatakan bainama rajulun waqifun bi Arafah. Ada satu sahabat, seseorang itu sedang berwukuf di Arafah. Idz waqa'a ala rahilatih. Tiba-tiba si sahabat seorang ini jatuh dari kendaraannya, dari ontanya. Fa waqasathu. Kemudian si onta ini, si kendaraan ini menginjak-injak dia gitu. Mencederai dia, au qala fa auqasathu, atau mungkin dia juga mengatakan bahwa langsung menjadikan dia itu syahid, mati di tempat. Maka pada saat itulah Rasulullah SAW bersabda, aghsiluhu bima'in wasidrin. Cucilah dia, mandikanlah dia dengan air dan sidr. Wa kaffinuhu fi thawbain. Kemudian berikan kafani dia dengan 2 helai kain. Wala tuhannituhu, tapi jangan kalian kasih parfum. Jangan dikasih wewangian. Wala tukhammiru ra'sahu. Jangan kalian tutup kepalanya itu dengan penutup. Fa innahu yub'atsu yaumal qiyamati mulabbiyan. Karena pada saat nanti dia dibangkitkan oleh Allah, ini dia dalam keadaan bertalbiyah. Jadi ikhwah sekalian, sesungguhnya orang meninggal dunia itu harus dikafani, kemudian harus dikasih wewangian, kemudian kepalanya ini ditutup. Akan tetapi Rasulullah SAW dalam hal orang ini sedang menunaikan ibadah haji, sedang berwukuf di Arafah, maka Rasulullah melarang itu. Kenapa? Karena pada saat seperti itulah nanti, pada saat dia memakai kain ihram, sedang berikhram itulah,
maka Allah Subhanahu wa taala akan memperlihatkan dia nanti pada hari kiamat. Maka ikhwas sekalian, ini mengajarkan kepada kita apa? Mengajarkan kepada kita bagaimana kita penting sekali ini untuk membangun membangun kebiasaan, membangun habits. Karena nanti kita akan dimatikan oleh Allah Ta'ala. Ini dalam keadaan itu. Jadi mohon maaf, kalau misalnya kita ini menghendaki kita ini mati dalam keadaan bersujud, maka nuwun sewu, maaf sekali ini, tidak mungkin itu, mustahil. Kalau orang yang bukan ahli sujud, ya, bukan orang ahli yang ahli sholat, kemudian dia dimatikan oleh Allah Ta'ala dalam keadaan bersujud. Kalau memang kita ingin mati dalam keadaan membaca Al-Quran misalnya, ya tentunya kita harus mempunyai kebiasaan-kebiasaan yang dekat dengan Al-Quran itu. Maka dalam rangka inilah Rasulullah pernah bersabda, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa orang yang akhir katanya, akhir ucapannya adalah la ilaha illallah, dia pasti akan masuk surga. Maka sekali lagi ini adalah bagaimana kita membangun kebiasaan-kebiasaan hidup kita, karena kita akan dipanggil oleh Allah Ta'ala dalam keadaan itu. Nah, kebiasaan disiplin, kebiasaan sholat, kebiasaan zakat, kebiasaan puasa, kebiasaan bersedekah, ya, bangun pagi, gitu kan. Kebiasaan jam sekian saya harus olahraga pun ini harus kita biasakan. Dan biasanya untuk melakukan kebiasaan baru, melatih kebiasaan baru, kita biasanya itu membutuhkan waktu 40 hari. Jadi silakan, mari bersama-sama kita belajar bagaimana membiasakan diri dengan kebiasaan-kebiasaan baru, kebiasaan-kebiasaan yang baik, kebiasaan-kebiasaan yang mulia. Insya Allah dengan demikian, maka kita berharap bahwa Allah akan memanggil kita dalam keadaan apa? Dalam keadaan persis seperti keadaan kita. Jadi seperti tadi ada sahabat Nabi SAW sedang wukuf di Arafah, sedang berhaji. Kemudian beliau dipanggil oleh Allah Ta'ala melalui perantaraan si kendaraannya itu tadi, beliau wafat, maka pada saat itulah Allah memanggilnya. Mudah-mudahan kita, jika sudah saatnya, kita akan dipanggil menghadap Allah dalam keadaan husnul khatimah. Demikian, alafu minkum, barakallah li walakum, hadanallah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.